Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Sudahkah kamu menemukan jalannya? Liu Fei berkata dengan ekspresi senang. Chu Guangsheng tersenyum lalu mengangguk. Dari informasi yang baru saja membanjiri pikirannya dari menara dewa dan iblis, ada sebuah pulau kecil tidak jauh dari mereka. Dan di pulau itu ada tempat di mana peta rahasia berada. Peta ini sungguh ajaib. Tampaknya dapat berubah seiringnya dengan perubahan medan dan pemakaman dewa dan iblis. Lalu berevolusi menjadi peta yang saling sesuai dengan situasi pemakaman sebenarnya. Mari kita pergi ke sana untuk melihat serta mencari peta itu terlebih dahulu. Setelah Chu Guangsheng menjelaskan situasi umum kepada semua orang, dia terbang keluar menuju pulau itu. Melihat ini, Liu Fei dan yang lainnya pergi dan bergegas ke pulau itu. Selama terbang sejauh itu, kemanapun kami memandang, yang ada hanyalah lautan biru tak terbatas. Kadang-kadang, angin kencang tertiup melintasi lautan, menyebabkan gelombang besar yang menyebar jauh hingga ke ujung pemandangan. Chu Guangsheng menatap ke suatu tempat di langit, yang tampaknya ada bintik hitam yang naik dan turun di antara ombak. Dan jika tidak salah, titik hitam inilah pulau yang mereka cari. Saya ingin tahu berada di mana orang-orang dari kekuatan lain sekarang. Pikirannya terus berubah-ubah, tetapi dia segera menekannya. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan peta terlebih dahulu. Jika tidak, mereka hanya akan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala dan tidak akan dapat menemukan harta karun sama sekali. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Chu Guangsheng menambah kecepatan dan bergegas menuju pulau itu. 2 jam kemudian, kita sampai. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti. Di depan, sebuah pulau hijau mulai terlihat. Inilah pulaunya. Chu Guangsheng menunjuk ke pulau di depan. Mendengar ini, ada pandangan aneh di mata semua orang. Jika mereka tidak mencarinya dengan sengaja, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada peta rahasia yang tersembunyi di pulau yang tampak tidak mencolok ini? Hati-hati, setelah kamu mendarat di pulau itu, Chu Guangsheng balas menatap semua orang. Mendengar ini, Liu Fei dan yang lainnya mengangguk. Ada bahaya yang tersembunyi di mana-mana di kuburan para dewa dan iblis ini. Meski saat ini tampak tenang, ada kemungkinan bahaya mematikan bisa muncul dari suatu tempat di saat berikutnya. Melihat ini, Chu Guangsheng tidak berkata apa-apa lagi dan mendarat dengan hati-hati menuju pulau. Ketika semua orang mendarat, dia segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar untuk mencari kelainan. Apakah ada masalah? Liu Fei bertanya ketika dia melihat menarik kekuatan mentalnya. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah sekarang, tetapi kita harus lebih berhati-hati. Mendengar ini, Liu Fei dan yang lainnya mengangguk. Karena tempat ini berisi peta rahasia, tempat ini tidak mungkin biasa-biasa saja seperti yang terlihat di permukaan. Mungkin ada bahaya mematikan yang tersembunyi di dalam. Kelompok itu bergerak maju dengan hati-hati. Anehnya, mereka tidak menemui bahaya apapun sepanjang perjalanan. Suasana begitu sunyi, seakan-akan ini hanyalah pulau biasa. Lihat ke sana, ekspresi Dahoji tiba-tiba berubah dan dia mengarahkan jarinya ke depan. Mendengar ini, Chu Guangsheng langsung menoleh untuk melihat sebuah bangunan yang bobrok. Bangunan ini terlihat sedikit berbeda.
tersembunyi jauh di dalam hutan lebat dan tampak seperti istana yang dibangun di atas gunung. Ayo pergi untuk memeriksa. Chu Guangsheng merenung sejenak lalu melambaikan tangannya. Di tempat sepi seperti itu, dan hanya dia di bangunan bobrok seperti itu, kemungkinan besar peta itu berada. Kelompok itu berjalan hati-hati melewati hutan lebat, dan setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, mereka tiba di depan bangunan bobrok itu. Berdiri di depan gedung, Chu Guangsheng menatap ke arah istana yang hancur, dan tiba-tiba merasakan suasana kuno yang sunyi datang ke arahnya, yang membuatnya merasa cukup terkejut. Semuanya hati-hati. Ayo masuk untuk memeriksa. Dia berbalik untuk melihat semua orang, memberi mereka peringatan, lalu berjalan memasuki aula yang hancur. Setelah itu, Liu Fei dan Dan Haozi dan yang lainnya mengikuti dengan waspada. Begitu masuk ke dalam aula, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi suram. Namun untunglah tempat ini sudah hancur, sehingga ada sinar cahaya yang menembus celah-celah dinding, sehingga ada sedikit cahaya di sini. Sepertinya seseorang pernah ke sini sebelumnya. Chu Guangsheng melihat sekeliling. Apakah ada yang pernah ke sini? Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir terkejut, dan seluruh saraf mereka langsung menegang. Chu Guangsheng hanya tersenyum. Makam dewa dan iblis ini bukan pertama kalinya dibuka. Bukankah wajar jika ada orang yang pernah datang ke sini? Mendengar ini, Daoshi tertawa terbahak-bahak. Itu benar, tetapi mereka terlalu gugup sebelumnya dan tidak memikirkannya. Kakak Chu tampaknya sangat akrab dengan pemakaman dewa dan iblis. Ekspresi Daoshi berkelebat dan dia menatap Chu Guangsheng dengan penasaran. Saya pernah mendengarnya dari seorang senior sebelumnya. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Daoshi langsung mengangguk. Meski dia merasa ragu di dalam hatinya, dia tidak meneruskan untuk bertanya. Dalam proses selanjutnya, Chu Guangsheng dan kelompoknya mencari di seluruh aula yang hancur, tetapi tidak menemukan jejak peta. Bukankah petanya ada di sini? Chu Guangsheng berkata sambil mengerutkan kening di kedalaman aula. Saudara Chu, bagaimana kalau kita pergi untuk melihat-lihat tempat lain di pulau ini? Daoshi menyarankan. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangguk setuju. Tetapi saat dia hendak pergi, matanya tiba-tiba bergerak untuk melihat ke dinding di satu sisi. Setelah bertahun-tahun mengalami erosi, tembok tersebut menjadi bintik-bintik dan tertutup oleh banyak lubang dan retakan. Ada apa, Kakak Chu? Daoshi bertanya dengan bingung setelah menyadari keanehannya. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan menatap dinding. Matanya terus bergerak sepanjang celah-celah, dan akhirnya dia melihat ke dinding di sekelilingnya. Hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia melangkah maju agak jauh, dan sekali lagi mengamati dinding di sekitarnya dengan seksama. Apa yang tampak terekam di dinding ini? Setelah waktu yang lama, Chu Guangsheng perlahan menarik kembali pandangannya. Apa yang direkam? Mendengar kata-kata ini, Liu Fei dan yang lainnya langsung terkejut dan segera melihat ke dinding dengan hati-hati. Lambat laun, mereka juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya ada kata-kata di dinding ini, Liu Fei berkata dengan kaget. Sepertinya menggambarkan sesuatu. Daoshi langsung menyaut. Wajah Chu Guangsheng menampakkan ekspresi termenung, dan perlahan-lahan cahaya tajam tampak berkumpul di matanya. Apakah menurutmu peta itu terukir di dinding ini? Begitu kalimat ini keluar, ekspresi terkejut melintas di wajah Liu Fei dan yang lainnya. Seharusnya ini tidak mungkin. Mendengar suara Chu Guangsheng, Daoshi dan yang lain dan semuanya langsung tercengang.
karena bisa peta itu terukir di tembok yang rusak ini. Semua ini sungguh tidak bisa dipercaya. Kakak Chu, apakah kamu yakin? Daoshi berkata dengan ragu setelah sadar kembali. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak begitu yakin. Aku hanya punya firasat yang samar. Mendengar ini, Daoshi dan Li Rusheng saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kakak Chu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata Daoshi. Chu Guangsheng mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan-lahan menutup matanya, dan kekuatan mentalnya menyapu keluar seperti air pasang, menyebar ke seluruh aula yang telah hancur. Saat kekuatan mentalnya meluas, dia tampaknya dapat merasakan bahwa informasi misterius yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam pikirannya, tetapi informasi ini sangat tidak jelas dan tidak dapat memahaminya. Mungkinkah tebakanku itu benar? Hati Chu Guangsheng cukup terguncang, dan seluruh pikirannya menjadi aktif dalam sekejap. Kalau begitu, mereka tidak perlu lagi menempuh jalan yang salah. Memikirkan hal ini, dia mengendalikan kekuatan mentalnya dan menyatu ke dalam dinding di keempat sisinya. Lambat laun, dinding seluruh aula yang hancur itu mulai bergetar sedikit. Dindingnya bergetar dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Mengambang rapat di aula seperti kunang-kunang. Melihat pemandangan ini, Daoshi dan yang lainnya tiba-tiba dapat terkejut. Tampaknya tebakan saudara Chu memang benar. Memang ada peta yang tersembunyi di balik dinding-dinding yang rusak ini. Ketika semakin banyak titik cahaya berkumpul, ruang yang redup itu menjadi sangat terang, seolah-olah siang hari. Tidak lama kemudian, Chu Guangsheng perlahan membuka matanya. Dia memandang titik-titik cahaya di sekelilingnya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Mengandalkan perspektif kekuatan mentalnya, ia mampu mendeteksi fluktuasi aneh dari titik-titik cahaya tersebut. Fluktuasi ini membuatnya mengerti bahwa peta aneh itu terdiri dari titik-titik cahaya ini. Kumpulkan. Chu Guangsheng menangkupkan kedua tangannya saat berteriak. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dan berkumpul menuju satu titik. Secara bertahap, bola cahaya seukuran kepala manusia muncul di aula. Ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di bola cahaya itu, dan gelombang aneh beriak darinya. Chu Guangsheng tampak cukup aneh. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh bola cahaya itu. Saat telapak tangannya menyentuh bola cahaya itu terkelupas lapis demi lapis dan mengalir ke kedua sisi seperti cairan. Apakah ini sebuah peta? Mata Liu Fei langsung terbelalak. Dia menatap cairan yang mengalir itu. Pada saat ini, cairan tersebut seperti peta gelombang air, menggambarkan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan aura aneh yang meliputi segalanya terpancar darinya. Ini petanya. Daoshi dan yang lainnya berkata dengan bersemangat. Sekarang mereka tidak perlu terburu-buru di tempat yang aneh ini. Chu Guangsheng mengulurkan telapak tangannya dan peta gelombang air perlahan jatuh dan melayang di depannya. Peta pemakaman dewa dan iblis. Dia menatap peta gelombang air di depannya dan matanya pertama kali melihat ke arah tengah peta. Dan cahaya yang sangat berapi-api muncul di matanya. Namun ia kecewa karena tidak menemukan apa yang dicarinya di sana. Ini bukan berarti tidak ada catatan di peta, tetapi cahaya seperti peta yang tidak lengkap. Mungkinkah karena aula ini sudah hancur, peta yang terukir di dalamnya juga ikut hancur? Sebelum dia selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba mulai runtuh.
dan suara gemuruh pelan bergema. Aula ini akan runtuh. Dahoshi berseru kaget. Mendengar ini, Liu Fei dan yang lainnya cukup terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, seluruh aula runtuh dan berubah menjadi reruntuhan sepenuhnya. Satu demi satu sosok melesat keluar dari reruntuhan dan akhirnya muncul di gunung terdekat. Tampaknya peta ini adalah inti dari seluruh aula. Chu Guangsheng melirik peta bergelombang air yang mengambang di depannya, dan matanya menyapu ke arah reruntuhan di bawah. Dengan kata lain, ini sebenarnya bukan istana, tetapi peta alternatif. Kakak Chu, kemana kita harus pergi selanjutnya? Dahoshi berkata penuh semangat. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di kuburan para dewa dan iblis ini. Sekarang setelah mereka memiliki peta di tangan, mereka akan dapat meningkatkan peluang menemukan harta karun. Mendengar ini, tatapan Chu Guangsheng tertuju pada peta, dan sedikit penyesalan melintas di ekspresinya. Mungkin karena keterbatasan waktu, peta ini belum lengkap, sehingga banyak hal yang tidak dapat ditemukan. Meskipun aku tidak dapat menemukan apa yang ingin aku cari secara langsung, aku dapat memasuki pinggiran makam dewa dan iblis terlebih dahulu. Chu Guangsheng bergumam. Berdasarkan apa yang tertera di peta, tempat mereka berada sekarang bukanlah pinggiran kota. Jadi tentu saja tidak akan ada bahaya dan harta karun. Ayo kita ke sana dulu. Chu Guangsheng menunjuk ke satu tempat di langit. Tempat apa itu? Tanya Liu Fei pelan. Chu Guangsheng menjelaskan. Itu adalah salah satu 9 platform pertempuran besar yang mengarah ke pinggiran pemakaman dewa dan iblis. Salah satu dari 9 platform pertempuran hebat. Mendengar kata-kata ini, keraguan muncul di mata semua orang. Melihat ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis. Di pemakaman dewa dan iblis ini, ada banyak orang kuat yang dimakamkan. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal. Dan tidak seorang pun tahu siapa yang menguburkan mereka di sini. Dan apa yang disebut 9 platform pertempuran itu ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang tidak dikenal. Siapapun yang ingin memasuki pinggiran makam dewa dan iblis harus lulus ujian 9 platform pertempuran sebelum mereka dapat memenuhi syarat untuk masuk. Mendengar ini, Dahoshi dan yang lainnya langsung terkejut. Asal-usul makam dewa dan iblis ini begitu misterius, sehingga tidak seorang pun mengetahui rahasianya. Ayo pergi ke platform pertempuran ke-7. Chu Guangsheng melambaikan tangannya, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan terbang ke arah timur. Platform pertempuran ke-7 adalah yang paling dekat dengan mereka, jadi dia berencana untuk pergi ke sana. Liu Fei dan yang lainnya terbang bersama dan meninggalkan pulau itu. Sepanjang perjalanan, suasananya masih damai seperti sebelumnya. Sebelum mereka memasuki pinggiran pemakaman dewa dan iblis, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menghadapi bahaya yang fatal. Maka sepanjang perjalanan, Chu Guangsheng dan yang lainnya memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal untuk terbang cepat ke arah timur. 5 hari kemudian, kecepatan kelompok itu secara bertahap melambat dan akhirnya berhenti di atas laut yang dalam. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di sana terdapat sebuah panggung batu sebesar gunung. Di atas panggung batu, roh berjuangan membumbung ke langit, menyebabkan permukaan laut di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Platform pertempuran ke-7, dia perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya. Terima kasih.